Ketika air banjir yang telah lama dinantikan akhirnya mulai mengalir deras, ribuan kawanan kerbau melihat harapan baru untuk bertahan hidup. Namun, banjir itu masih berada ratusan kilometer jauhnya di wilayah hulu. Bantuan nyata dari alam masih membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk tiba. Seluruh delta Okavango saat itu masih menghadapi masa yang sangat sulit. Para kerbau tidak hanya mengalami kekurangan air dan makanan yang parah, tetapi juga harus selalu waspada terhadap ancaman para pemangsa. Banyak sumber air mengering dengan sangat cepat dan berubah menjadi lubang-lubang lumpur dalam waktu singkat. Di sekelilingnya, tengkorak-tengkorak kerbau berserakan, sementara tanah yang terbakar matahari mulai retak dan kering. Untuk bertahan hidup, para kerbau kembali ke sisa lumpur yang ada dan melapisi tubuh mereka dengan tanah. Seolah-olah mereka menggunakan tabir surya alami untuk melindungi diri dari panas matahari yang menyengat. Namun perlahan lumpur itu menjadi semakin tebal dan lengket. Hewan apapun yang terjebak di dalamnya hampir mustahil untuk keluar. Mereka hanya bisa bertahan dalam penderitaan dan keputusasaan sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Kerbau ini juga hanya menunggu kebebasan yang datang bersama air. Tetapi yang datang lebih dulu adalah para pembawa kematian. Burung nasar punggung putih segera menyerbu tubuhnya. Mereka merobek kulit tebalnya dan mulai menikmati makanan dari bangkai tersebut. Sementara itu, musim kering di Okavango mencapai puncaknya. Rumput yang mengering, semak-semak, dan pepohonan berubah menjadi bahan bakar di bawah panas matahari yang ekstrim. Kemudian bencana mengerikan lainnya muncul. Kebakaran hutan mulai menyebar seperti kekuatan tak terlihat yang mengendalikan nasib alam. Hewan-hewan yang berhasil bertahan dari kekeringan dan kelaparan kini terjebak di antara kobaran api. Satu kejadian kecil dari alam mampu mengakhiri banyak kehidupan. Dalam bencana besar ini tak terhitung banyaknya makhluk hidup yang mati. Namun begitulah aturan kehidupan. Sesuatu bisa berakhir, tetapi kehidupan itu sendiri tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika alam kembali memberikan sentuhannya, banjir tahunan dari wilayah jauh akhirnya tiba di Okavango. Air itu datang seperti tangan lembut yang mulai menyembuhkan setiap luka di tanah yang terbakar. Dalam beberapa minggu saja, Okavango kembali dipenuhi kehijauan dan kehidupan. Kawanan besar kerbau yang telah melakukan perjalanan berat selama 3 hari 3 malam akhirnya tiba di tempat itu. Mereka melupakan semua rasa lelah dan berlari sekuat tenaga menuju wilayah hijau yang penuh harapan. Tujuan mereka hanya satu, menikmati rumput segar yang lembut dan kembali menjalani kehidupan. Air adalah sumber utama kehidupan. Ia adalah hadiah terbesar dari alam. Dengan kekuatannya yang lembut namun luar biasa, air mampu menghidupkan kembali tanah yang kering dan tandus. Air memberikan kesempatan bagi makhluk hidup untuk berkembang biak dan melahirkan generasi baru. Begitulah siklus kehidupan terus berjalan, tanpa henti, abadi, dan selalu terlahir